Namo Buddhaya pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Febri Nugraheni dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Kita bertemu lagi pemirsa dalam acara Manage Your Mind dalam kondisi yang sehat dan berbahagia tentunya ya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, yaitu mengenai pacaran ala Buddhis. Nah, jadi pada malam hari ini ada salah satu tema yang sangat menarik, pacaran ala Buddhis. Jadi kita sebagai generasi muda Buddhis begitu harus tahu bagaimana pacaran yang baik dan sehat ala Buddhisme. Nah, pada pembahasan malam hari ini saya juga sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu salah satu mungkin mahasiswa atau mungkin sudah bekerja, saya juga belum berkenalan. Jadi saya persilahkan untuk narasumber berkenalan kepada pemirsa Dhamma TV. Dipersilahkan, Mas. Nama saya Arda Chandra Gautama. Saya masih mahasiswa dari STAB Kertarajasa, Batu Malang. Asal saya dari Jawa Tengah, Kebumen. Ya, jadi namanya Mas Chandra begitu ya? Mas atau kakak? Mas boleh. Mas boleh, kakak boleh, tapi lebih enak Mas mungkin ya. Iya. Jadi ini adalah salah satu narasumber dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa yang ada di Kota Batu, asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah, namanya Mas Chandra. Jadi Mas Chandra pada malam hari ini akan menemani saya untuk membahas salah satu tema yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu mengenai pacaran ala Buddhisme. Jadi nanti kita akan tanya mengenai pandangan Buddhis dan pandangan Mas Chandra sendiri mengenai atau menyikapi pacaran ala Buddhisme. Karena jika berbicara mengenai pacaran ini, tentunya kita sudah tidak asing lagi ya. Semua orang pernah mengalami yang namanya pacaran. Tidak usah kemana-kemana, diri kita sendiri pasti pernah atau mungkin sedang berada di dalam fase pacaran. Tetapi terkadang kita tidak pernah tahu bagaimana sih sebenarnya pacaran yang baik, pacaran yang sehat dari segi-segi Buddhisme. Jadi kita akan mulai pembahasannya begitu ya Mas Chandra ya. Sudah siap untuk membahas tema yang sangat menarik pada malam hari ini? Siap. Siap. Jadi silahkan untuk pemirsa di rumah mendengarkan dengan baik ya, bagaimana cara untuk kita pacaran ala Buddhisme yang baik dan benar. Jadi sebenarnya nih Mas Chandra, pacaran itu boleh atau tidak ketika melihat dari sisi Buddhis begitu? Karena kalau dari umum kan sudah wajar begitu. Yeah. Pasti ketika anak-anak atau remaja sudah puber begitu, sudah pubertas begitu, pasti mengalami yang namanya suatu ketertarikan dan ingin memiliki seorang kekasih atau seorang pacar lah. Sebenarnya di dalam Buddhisme sendiri itu apakah boleh untuk seseorang menjalin hubungan atau berpacaran dengan orang lain begitu? Silahkan Mas. Ya, tentunya kalau mengenai pacaran sendiri ya, kita lihat sendiri dalam masyarakat tentunya sudah banyak sekali. Apalagi apa yang namanya pacaran itu tidak dipandang dengan umur. Bahkan masih SD pun sudah mengalami hal tersebut. Iya, betul. Seperti itu. Nah, jadi kalau dari pandangan Buddhis sendiri mengenai pacaran sebenarnya itu adalah hal yang wajar, yang dimana pacaran tersebut tentunya dialami adalah seorang yang berumah tangga. Nah, seperti itu. Jadi, seorang biku kan tidak mungkin mengalami hal tersebut. Ya, nah, jadi, dalam pacaran ala Buddhis yang sehat itu bagaimana sih caranya supaya anak didik atau mahasiswa seperti itu untuk bisa membatasi dirinya dalam hal berpacaran seperti itu. Nah, tentunya di dalam pandangan agama Buddha sendiri dalam Sigalawadah Sutta, Sang Buddha juga menjelaskan mengenai seseorang bagaimana ia bisa menyikapi dirinya sendiri untuk bisa bergaul dengan orang lain, apalagi dengan lawan jenis seperti itu. Nah, jadi di sana juga dikatakan bahwasannya bagaimana sih seseorang itu bisa untuk mengkondisikan dirinya agar tidak mudah terjerumus ke hal yang tidak baik, sehingga dalam melakukan hubungan dengan orang lain pun ia akan bisa menjalani dengan cara yang sehat, seperti itu. Jadi memang boleh sebenarnya ya, sebenarnya karena boleh. Kita melihat saat ini saja tadi yang sudah dikatakan Mas Chandra bahwa pacaran itu tidak berpatokan pada umur ya. Tergantung diri kita bagaimana menjalani hubungan tersebut, apakah dengan penuh bisa dikatakan hal yang positif atau hal yang negatif. Jadi dalam Buddhisme juga boleh ya, tadi dikatakan di dalam Sigalawadah Sutta juga ada mengenai
bagaimana hubungan kita dengan lawan jenis begitu. Kemudian di sini Mas Chandra, saya ingin bertanya mengenai, saya pernah membaca tentang ajaran Buddha mengenai cinta kasih. Nah, cinta kasih dan kasih sayang pada saat itu. Apakah ketika kita berpacaran, cinta kasih yang dimaksud di dalam agama Buddha atau cinta kasih ini itu berperan, atau cinta kasih ini adalah cinta kasih yang umum atau cinta kasih yang kepada pacar kita? Itu seperti apa? Ya, sebenarnya cinta kasih dalam Buddhisme sendiri kan, di sana kan dikatakan bahwa cinta kasih itu tidak harus memandang dari segi orang, makhluk, dan sebagainya. Tetapi cinta kasih ini adalah meluas. Artinya cinta kasih ini adalah merata kepada semua makhluk, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kepada anak kecil, anak dewasa, orang tua, bahkan makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita. Mereka semua merasakan atas cinta kasih yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada mereka. Sehingga dengan adanya itu juga tentunya para makhluk ya, para manusia ataupun hewan sekalipun itu akan merasa bahagia atas pelimpahan jasa-jasa perbuatan baik kita, seperti itu. Jadi untuk cinta kasih sendiri, misalkan kita lontarkan, kita berikan kepada kekasih kita, kepada pasangan kita ya, tentu itu juga akan membawa manfaat yang baik terhadap pasangan kita dan terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Jadi memang cinta kasih ini adalah dalam arti luas begitu. Benar, ya, Mas Chandra. Jadi dalam arti luas, jadi orang yang memiliki cinta kasih ini tidak harus disampaikan atau dicurahkan kepada kekasih kita, kepada pacar kita, kepada orang yang kita sayang begitu. Tetapi kepada orang atau kepada makhluk lain itu juga bisa, karena dalam agama Buddha seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada ajaran mengenai metta karuna, cinta kasih dan kasih sayang. Cinta kasih di sini adalah cinta kasih yang universal. Kita tidak memandang siapapun untuk kita berikan rasa cinta, baik itu makhluk, kemudian ada yang namanya hewan, kemudian ada yang namanya makhluk peta, begitu dalam agama Buddha kan ada seperti itu. Jadi sangat luas, artinya sangat luas. Kalau metta, kita berbicara mengenai metta itu sangat luas. Jadi memang boleh asalkan nilai-nilai positif yang ditanamkan begitu ya. Boleh pacaran, silahkan pacarannya, kita tidak pernah melarang orang untuk pacaran, tetapi akan lebih baik apabila pacaran kita dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan begitu ya, Mas Chandra ya. Kemudian kita berbicara mengenai diri Mas Chandra begitu. Mas Chandra mungkin ya pernah pacaran atau mungkin saat ini sedang melakukan menjalin suatu hubungan begitu dengan lawan jenis. Nah, saya ingin bertanya mengenai sebenarnya tujuan orang ini berpacaran itu apa sih Mas Chandra sebenarnya? Apakah hanya untuk melampiaskan rasa cinta yang ada di dalam dirinya atau bagaimana? Silahkan Mas Chandra. Ya tentunya kalau pacaran ya dalam diri kita sendiri ya, terutama kita seharusnya memiliki sebuah tujuan. Sebenarnya kita mengapa sih harus mencari seorang lawan jenis untuk dijadikan sebagai pendamping hidup? Kenapa sih gitu? Yang jadi pertanyaan adalah seperti itu. Nah, kita harus bisa berpikir luas. Bahwasannya ketika kita sudah memiliki keinginan, sudah memiliki tujuan, sudah memiliki rencana ke depannya untuk berkeluarga, kita pasti memiliki sebuah niatan, saya pengen mencari seorang pacar segitu, ingin mencari seorang pendamping hidup untuk menemani saya di usia nanti gitu. Kalau susah dan senang begitu ya. ya. Seperti itu, di antara suka dan duka. Nah, jadi kalau untuk saya pribadi ya, untuk proses saat ini ya, saya memang masih untuk mengejar bidang saya ya, masih dalam mahasiswa itu. Jadi saya setidaknya lagi fokus dulu untuk mencari jati diri saya seperti itu. Jadi untuk pacaran sepertinya kalau saya ya ada rasa tertarik, tetapi itu saya singkirkan dulu. Itu nanti belakangan pasti ada jalan yang lebih baik. Oh begitu, jadi memang itu. Mas Chandra masih fokus untuk pendidikan begitu, menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa. Kalau boleh tahu semester berapa Mas? Kalau sekarang saya sudah masuk semester 5. Oh sudah semester 5, jadi mungkin sebentar lagi A1 atau 1-2 tahun lagi selesai. Jadi memang tujuan kita yang namanya pacaran itu sebenarnya mungkin ya bagi mereka yang sudah usia dewasa, menginjak usia 20, 21, 22 begitu, mereka sudah merencanakan kehidupan ke depannya. Tetapi bagi remaja ini sebenarnya tujuannya apa kan kita masih belum tahu ya. Masih abu-abu begitu. Hanya untuk melampiaskan rasa tertariknya begitu ya. Kalau misalnya di kalangan remaja seperti itu ya Mas Chandra ya. Jadi memang
Kalau di usia remaja ini, orang yang pacaran itu biasanya hanya untuk melampiaskan rasa sukanya, rasa tertariknya, karena apabila tidak diungkapkan maka akan sakit hati. Pasti seperti itu. Jadi tujuan dari seorang berpacaran itu berbeda-beda tergantung bagaimana atau tergantung dari dia di usia berapa. Kalau masih remaja, masih anak-anak, tidak ada tujuan dalam menjalin suatu hubungan. Yang penting dia merasa suka, senang dijadikan sebagai seorang kekasih. Berbeda lagi ketika Anda di rumah, pemirsa Dama TV, sudah menginjak usia cukup untuk menikah, kemudian berpacaran, pasti akan memiliki suatu tujuan, yaitu ingin hidup berumah tangga, begitu. Kita lanjutkan lagi pembahasan yang sangat menarik ini, yaitu tentang pacaran ala Buddhisme. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Kita masih bersama dengan Mas Chandra, ya, narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini, akan memberikan wawasannya, pengetahuannya mengenai pacaran ala Buddhisme. Jadi bagi Anda di rumah yang merasa kok pembahasan ini cukup menarik, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami nanti sampai kepada penghujung acara. Kita lanjutkan lagi ya Mas Chandra ya, mengenai pacaran ala Buddhisme. Kita akan berbicara ke sisi Buddhis ya, karena ini kan pacaran ala Buddhisme. Ke dalam sisi Buddhis, apakah ada suatu ajaran khusus yang disampaikan oleh Sang Buddha begitu kepada para muridnya untuk menyikapi pacaran yang baik ala Buddhisme itu seperti apa, supaya kita, mungkin para pemirsa di rumah juga tahu ya, khotbah atau ajaran dari Sang Buddha, apakah ada yang mengatakan tentang pacaran atau apakah ada yang membahas tentang pacaran? Silahkan bisa disampaikan Mas Chandra. Ya, sebenarnya dalam ajaran agama Buddha sendiri, sebagaimana Sang Buddha juga pernah menjelaskan dalam Anguttara Nikaya kelompok 8, syair ke-17 dan 18. Nah, di sana itu dijelaskan mengenai 8 kualitas diri seseorang. Nah, di mana dengan kualitas diri ini, ketika seseorang mampu menjalankannya, tentu ia akan dapat memperoleh peluang yang besar untuk bisa mendapatkan seorang lawan jenis atau mendapatkan seorang pasangan hidup seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah bentuk tubuh. Nah, kenapa harus bentuk tubuh? Nah, ya, di mana bentuk tubuh itu adalah merupakan salah satu pandangan secara umum seseorang untuk bisa menarik perhatian lawan jenis. Nah, dalam bentuk tubuh tersebut tentunya kita harus memperhatikan kesehatan kita, harus memperhatikan atau membersihkan kebersihan badan kita ya, diri kita, sehingga orang lain ketika melihat kita, dekat dengan kita, kita adalah orang yang bersih, orang yang sehat. Nah, tentu orang lain juga akan merasa senang, akan merasa tertarik untuk dekat dengan kita, bahkan mungkin ya lawan jenis akan memiliki rasa ingin memilikinya seperti itu. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah senyuman. Nah, kenapa harus senyuman? Ya, coba saja bertemu dengan lawan jenis dengan raut muka yang garang, dengan raut muka yang seram. Siapa yang mau mendekat? Pasti kan menjauh. Kan? Iya, betul, Nah, pasti betul. menjauh. Nah, tentunya dalam lingkungan hidup ya, kita sebagai manusia seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita harus murah senyum. Artinya ketika kita bertemu dengan lawan jenis ya, setidaknya kita harus bersikap yang baik dengan menunjukkan senyuman yang baik, bukan senyuman sebagai senyum modus seperti itu ya. Iya, Seperti iya. itu. Jadi kemudian yang ketiga adalah ucapan. Nah, ucapan kita harus selalu baik pada orang lain, harus bisa lemah lembut, harus bisa berucap yang halus, sehingga orang lain dalam mendengarnya pun akan merasa senang, akan merasa bahagia, dan akan merasa mempunyai daya tarik seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tangisan. Kenapa tangisan? Nah, tangisan ini bisa berupa seperti ini. Ketika seseorang merasa atau sedang bahagia memperoleh atau mendapatkan kesuksesannya, nah, kita bolehlah mengeluarkan air mata kita berupa sebagai kebahagiaan, ibaratnya sebagai turut berbahagia atas apa pencapaian yang telah diperoleh dengan teman kita atau dengan pasangan kita. Bukan untuk menangis dengan modus, artinya kita menangis
untuk menutupi kesalahan atau perbuatan buruk kita. Jangan pernah sekali-sekali melakukan hal tersebut, karena ketika kita melakukan hal tersebut kemudian kita ketahuan, tentu orang lain juga tidak pernah akan percaya lagi kepada kita, seperti itu. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nyanyian. Nyanyian. Kenapa Ya, harus nyanyian? suaranya merdu begitu Kenapa ya, harus- Mas, nah, ya? Betul. Jadi nyanyian itu kita harus bisa diibaratkan seperti bagaimana cara mengatur nada suara kita, volume kita ketika berbicara dengan orang lain ataupun kepada lawan jenis, seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara dengan suara yang merdu, dengan suara yang pas, dengan nada suara yang tidak terlalu keras, orang lain pun akan merasa senang, akan merasa bergembira, seperti itu. Maksudnya daya tarik di situ pun pasti akan muncul. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari bentuk tubuh, ya, kemudian senyuman, kemudian tangisan, kemudian nyanyian. Yang selanjutnya adalah gerak-gerik. Nah, gerak-gerik itu bisa sebagai lambaian tangan kita, bisa bermain dengan bola mata kita, ya, bermain dengan mata kita, kemudian bermain dengan alis kita, ataupun gerakan tubuh dan gerakan kepala kita. Nah, dari situ pun daya tarik yang kita lakukan pada orang lain pun pasti akan bisa membuat orang lain menjadi senang terhadap kita. Tetapi kita juga harus mengkondisikan di waktu atau di momen yang pas, seperti itu. Iya, Apabila kita melakukan yang terlalu berlebihan pun, orang lain bukannya menjadi senang, akan menjadi merasa risih, seperti itu. Iya, Nah, betul. pasti orang lain Iya. akan menghindar. Nah, yang selanjutnya adalah bisa dengan berupa hadiah. Nah, hadiah tidak perlu mahal, tidak perlu mewah, cukup yang murah-murah saja, banyak di taman situ. Contohnya saja sekuntum bunga mawar merah. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, Iya, iya, betul. seperti sekuntum bunga mawar merah, kita bisa hias secara bagus, secara cantik, seperti itu. Kemudian kita hias dengan memberikan kata-kata, memberikan apa segala macam, seperti itu. Kemudian kita berikan kepada orang yang kita sukai. Nah, itu pun merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan kepada lawan jenis untuk bisa menarik perhatian lawan jenis terhadap kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sentuhan. Oh, iya. Heeh. Kalau sentuhan ini jangan berpikir yang Negatif. jauh-jauh Iya, dulu. betul. Nah, sentuhan bisa kita lakukan dengan bergandeng tangan, ya. Bergandeng tangan dengan mungkin orang yang kita sukai, seperti itu. Nah, tetapi sebelum melakukan bergandeng tangan untuk misalkan mengajak kemana gitu, main, nonton, makan, segala macam kan. Nah, kita harus mempunyai hubungan yang baik dulu. Seperti yang pertama tadi, harus memiliki harus bersikap sopan santun terhadap lawan jenis, harus bersikap yang baik, harus memiliki tutur kata dan moralitas yang baik, perlakuan yang baik pada orang lain, sehingga ketika kita melakukan atau mengajak kemana pun orang lain pasti bakal mau. Dan itu adalah berbagai cara yang disampaikan oleh Sang Buddha yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bila ingin mencari pasangan hidup, seperti itu. Jadi ada 8 ya, Mas Chandra. Benar, ya? ada 8 di dalam Anguttara Nikaya kelompok 8. 8. Jadi tadi ada mulai sentuhan, kemudian ada yang namanya nyanyian, kemudian ada yang namanya bentuk tubuh dan lain sebagainya. Ada 8, saya juga tidak hafal apa saja, nanti bisa dicari sendiri ya pemirsa ya. Jadi ada 8 ya, 8 begitu ya Mas Chandra ya. Bagaimana supaya kita bisa menarik perhatian orang lain? Dimulai dari tadi bentuk tubuh, karena pasti yang namanya orang sudah mulai tertarik dengan orang lain, dia akan berusaha menjadi orang yang semenarik mungkin, ya. Benar. Misalnya saya sedang suka dengan si A begitu, saya akan berusaha supaya dia juga tertarik dengan saya, itu dengan cara bentuk tubuh ya. Jadi mungkin ada yang tidak pede dengan menggunakan pakaian yang seperti ini, langsung ganti baju begitu. Kalau mau bertemu dengan dia langsung ganti baju supaya dia bisa tertarik dengan kita. Jadi kalau menurut Buddhisme itu tadi ada 8, apa namanya, 8 apa Mas? Ada 8 kualitas diri, maksudnya. Ada 8 kualitas diri. Jadi kita harus meningkatkan kualitas diri kita dari 8 poin tersebut supaya nanti kita juga akan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kita. Nah, 8 kualitas diri ini harus ditingkatkan supaya nanti ketika kita ingin memiliki pasangan yang sesuai dengan kita, harus 8 itu tadi diingat-ingat, ada bentuk tubuh, ada nyanyian dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan
Kemudian begini Mas Chandra, saya pernah mendengar istilah ketika kita ingin menikah begitu ya, harus sama sila, sama sada dan sama sama sila, sama sada, sama sila, sama sada, sama panya, begitu ya. Jadi apakah kita apabila sudah berpacaran harus mencari orang yang sama sila, kemudian sama sada, atau sama panya, atau tidak, seperti apa begitu Mas Chandra? Ya sebenarnya kalau untuk mencari pacar ya berdasarkan sila, panya dan sada, ya itu adalah sebagaimana Sang Buddha kan juga pernah menjelaskan ya, yang dimana ketika seseorang di masa kehidupan saat ini, ketika ia sudah sedang berusaha untuk mengejar seseorang ya lawan jenis, ya tetapi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah memiliki keyakinan yang sama, sudah memiliki sada yang sama, memiliki segalanya, maksudnya ingin memiliki perasaan dari segi ingin memiliki dan ingin bersama, itu sudah memiliki sama-sama yang kuat. Jadi pada kehidupan selanjutnya pun ia akan dipertemukan kembali seperti itu. Jadi memang keyakinan keyakinan pada kehidupan saat ini dalam menjalani segala kehidupan, tentunya untuk bisa memperoleh seorang pasangan hidup, tentunya itu pada nanti kehidupan selanjutnya itu akan membawa dampak yang sangat besar, akan membawa dampak yang nyata seperti itu. Seperti itu pernah dijelaskan juga dalam kitab Sang Buddha ya. Di sana itu dijelaskan bahwasanya ada seseorang yang ingin menjadi pendamping dari seorang pangeran waktu itu. Dia memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya pada kehidupan mendatang saya ingin bersama dia. Kemudian pangeran tersebut juga memiliki perasaan yang sama, memiliki tekad yang sama. Kemudian pada kehidupan saat ini ia meninggal, dan pada kehidupan selanjutnya mereka beneran menjadi sebuah keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang bahagia, sehingga memang tekad yang kuat dalam diri kita, memiliki keyakinan yang kuat, tentunya itu memang akan memberikan sebuah manfaat yang sangat besar yang memang tidak bisa terbayangkan seperti itu. Jadi memang sama sila, sama sada, dan sama panya. Sama sila, ya. Sila kemoralan kita harus sama dengan mungkin kekasih kita, kemudian pacar kita, begitu. Kemudian sama sada, keyakinan kita juga harus sama. Yakin terhadap keagamaan kita, yakin terhadap agama Buddha juga harus sama. Kemudian sama panya, tentang kebijaksanaan, begitu. Kita juga harus memiliki kebijaksanaan yang sama ya dengan pasangan kita. Tadi sudah Mas Chandra sampaikan bahwa dulu di kehidupan yang lampau, mungkin di zaman Sang Buddha, pernah ada seorang pangeran yang juga bersatu di dalam kehidupan yang saat ini menjadi sebuah keluarga, karena pada kehidupan lampau ia menjadi keluarga yang sama sila, sama sada, dan sama panya. Jadi bagi pemirsa di rumah yang ingin mungkin di kehidupan selanjutnya masih bersama dengan pacar yang sekarang, suami yang sekarang, silahkan praktekkan sama sila, sama sada, dan sama panya. 3 kunci untuk bisa hidup berdampingan dengan kekasih kita, dengan suami kita, dan dengan orang yang kita cintai di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang, begitu. Jadi pembahasan malam hari ini sungguh sangat menarik, sangat luar biasa ya. Pasti akan membawa suatu manfaat yang besar juga bagi diri kita atau bagi orang-orang yang sedang berada di dalam fase pacaran, begitu. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan yang sangat menarik pada malam hari ini, yaitu tentang pacaran ala Buddhisme. Jadi jangan kemana-kemana, tetap bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan yang kita tunggu-tunggu dari episode-episode sebelumnya, yaitu mengenai pacaran ala Buddhisme, supaya kita tidak galau begitu, supaya kita tidak bimbang, kita tahu sebenarnya pacaran yang baik itu seperti apa. Jadi saya sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa juga dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Kartarajasa, yaitu tadi Mas Chandra. Begitu ya Mas Chandra ya. Kita lanjutkan lagi ya. Baik. Jadi tadi Mas Chandra sudah menyampaikan banyak sekali
khotbah-khotbah Sang Buddha mengenai pacaran ala Buddhisme. Ada 8 kualitas diri, kemudian ada samasila, samasada, dan samapanya, yang nantinya bisa mengkondisikan kita untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan diri kita, dan lebih baiknya kita bisa terlahir kembali, kemudian bisa menjadi keluarga kembali bersama dengan orang yang kita cintai, asalkan mempraktekkan samasila, samasada, dan samapanya. Baik Mas Chandra, saya bertanya lagi nih ya. Baik. Mengenai pacaran itu sebenarnya apa yang membuat pantas dan tidak pantas? Karena terkadang orang tua mungkin melarang anaknya, ih kamu nggak usah pacaran, itu tuh nggak pantas, kamu masih kecil, kamu nggak pantas untuk pacaran. Nah begitu. Sebenarnya apa sih yang melandasi orang itu berpikiran bahwa pacaran ini adalah sesuatu yang tidak pantas dan pacaran ini menjadi sesuatu yang pantas? Itu bagaimana pandangan Mas Chandra mengenai hal tersebut? Silahkan Mas. Ya tentunya ya, dalam segi pacaran kan memang terdapat 2 dampak ya. Iya. Itu dampak baik dan dampak buruk. Nah, iya, betul. sebagaimana seperti pihak sebagai orang tua ya, untuk bisa melindungi anaknya. Misalkan dalam keluarga terdapat 1 anak laki-laki. Iya. Dan ia masih dalam usia sekolah seperti itu. Misalkan SMP lah, misalnya SMP ya. Iya. Rata-rata yang dimana namanya anak masih SMP, sebagai orang tua kan pasti khawatir. Iya betul. Masih khawatir. Karena kehidupan seorang anak, apalagi ia masih dalam usia muda, hidupnya itu masih panjang, Iya, betul. bisa melanjutkan sebagai SMA, SMK, kuliah, sarjana, bahkan ia bisa menjadi seorang yang lebih sukses. Tetapi apabila ia dalam SMP tersebut sudah tercantol ya, sudah Iya, berpacaran begitu ya. sudah memiliki pacar, nah tentu orang tua juga akan khawatir. Nah, jadi cara untuk bisa mengatasi hal tersebut supaya tidak berlebihan, supaya tidak lebih berdampak ke buruk, ya tentunya sebagai orang tua juga harus tetap mengawasi sebagai anaknya. Tetap memiliki sebuah kewajiban untuk melindungi anaknya agar tidak mudah atau tidak terjerumus ke hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi yang membuat pantas dan tidak pantas itu sebenarnya dari orang tua begitu ya. Dari pandangan orang tua nantinya akan membawa pengaruh buruk atau pengaruh baik begitu. Atau dari orang tua sebenarnya juga berpihak, memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya, tetapi dari anaknya sendiri juga harus mengerti, harus diberikan pandangan yang benar oleh orang tuanya, ataupun di sekolah juga harus oleh gurunya harus diberikan sebuah pandangan yang benar mengenai pacaran tersebut, bahwasannya pacaran tuh kamu tuh memang sudah siap memiliki sebuah pasangan. Emang kamu bisa memberikan kebahagiaan kepada pasangan kamu, apalagi usia kamu sekarang masih muda, kemudian kamu belum bisa menghasilkan apa-apa, sedangkan kamu makan saja kamu masih ditanggung orang tua. Iya, betul. Apakah kamu yakin ingin memiliki sebuah pasangan? Kamu harus pikir matang-matang mengenai hal ini. Nah, tentu dari orang tua sendiri maupun orang tua dari pihak luar, dari sekolah seperti itu, tentunya juga harus memberikan pandangan-pandangan yang baik terhadap anak usia dini, karena supaya dari pacaran tersebut tidak terjadi sebuah penyelewengan seperti itu, supaya tidak terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu. Jadi memang semuanya berkontribusi, mulai dari orang tua, baik itu orang tua di rumah dan orang tua di sekolah, guru begitu, dan dari diri siswa atau dari diri remaja itu sendiri ketika ingin menjalin suatu hubungan dengan orang lain. Yang pertama yaitu komitmen sebenarnya ya Mas Chandra. Benar. Ya. Kita berkomitmen ya. Ketika nanti kita memutuskan untuk berpacaran dengan si A atau si B, kita harus berkomitmen bagaimana supaya tadi yang dikatakan Mas Chandra, apakah kamu bisa membahagiakan dia? Apakah kamu bisa nantinya untuk tetap konsisten dengan pendidikan kamu pada saat ini dengan kondisi kamu sudah berpacaran. Jadi semuanya harus dipertimbangkan. Yang membuat pantas dan tidak pantas adalah pertimbangan dari diri kita sendiri. Kalau memang kita dengan berpacaran tapi kita masih bisa meningkatkan kualitas diri, kita masih bisa mengeksplor diri kita masih bisa untuk berpendidikan, kita masih bisa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, pacaran dikatakan hal yang pantas. Tetapi pacaran dikatakan sebagai suatu hal yang tidak pantas apabila kita menjalaninya dengan penuh penyelewengan. Karena banyak sekali sekarang kasus-kasus di mana kita berbicara mengenai kenakalan remaja lagi ya Mas Chandra ya, bahwa sekarang itu banyak sekali karena berpacaran mereka kemudian mohon maaf begitu hamil duluan begitu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya karena diri orang tersebut ya tidak
meningkatkan kualitas diri atau tidak mempraktikkan ajaran-ajaran Buddha, itulah yang menyebabkan sebenarnya pacaran itu menjadi hal yang tidak pantas. Itu sebenarnya seperti itu ya Mas Chandra ya. Benar. Kemudian Mas Chandra, saya ingin bertanya lagi mengenai sebenarnya ketika kita berpacaran pasti kita ingin untuk nantilah sampai menikah begitu ya. Kebanyakan pasti seperti itu, bahkan mungkin masih usia remaja sudah berpikiran untuk jauh ke depan untuk menikah dengan pacarnya saat ini, begitu banyak sekali saat ini orang-orang yang berpikiran seperti itu. Nah, sebenarnya persiapan mental seperti apa yang harus dipersiapkan supaya nanti ketika kita sudah berkomitmen, ketika kita sudah akan menikah, mental kita sudah dikatakan sebagai mental yang siap. Itu seperti apa menurut pandangan dari Mas Chandra? Silahkan. Iya. Untuk mengenai pacaran ya, untuk mempersiapkan mental kita untuk bisa menunjang kehidupan yang jauh lebih baik seperti berkeluarga seperti itu, ya tentunya kita sebagai pihak laki-laki maupun pihak perempuan ya tentunya harus menyiapkan mental yang dimana ia harus mampu saling menerima kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, Ya, jadi di sana peran sebagai seorang laki-laki dan peran sebagai seorang perempuan, mereka itu harus bisa saling melengkapi seperti itu. Nah, yang dimana ketika mereka sudah mampu melengkapi kelebihan dan kekurangan, ya tentunya keharmonisan dalam berkeluarga itu juga akan terjalin dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu juga seseorang dalam menjalin hubungan tentunya harus memiliki percaya diri. iya betul. Nah, dalam memiliki percaya diri tersebut maupun dalam pihak laki-laki, dalam pihak perempuan, ketika ia sudah memiliki rasa percaya diri yang kuat terhadap pasangannya, tentunya di sana juga mentalitas dalam diri masing-masing akan terbangun dengan kuat sehingga mereka akan memiliki sikap saling percaya diri kepada diri mereka sendiri maupun kepada pasangannya seperti itu. Nah, yang dimana sebenarnya hal-hal tersebut itu adalah kalau kita pikir secara logika itu adalah hal yang sepele, tetapi dalam melakukannya itu memang benar-benar membutuhkan mentalitas yang kuat, membutuhkan niatan, membutuhkan tekad yang sangat kuat seperti itu. Jadi mental ini merupakan hal yang paling utama sebenarnya ya Mas Chandra ya. Menjadi hal yang paling utama ketika kita ingin menjalin suatu hubungan, menjalin suatu komitmen. Jadi bagi Anda nih di rumah ya pemirsa Dhamma TV yang masih kok pacaran ini sebagai suatu hal yang sepele seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Chandra, menganggap bahwa mental ini adalah hal yang sepele, itu adalah sebuah kesalahan karena yang paling penting justru adalah mental kita. Kondisi mental kita apakah sudah siap untuk nanti menjalin suatu komitmen, menjalin suatu hubungan agar hubungan itu terhindar dari hal-hal yang negatif. Itu adalah tugas dari laki-laki dan perempuan, bukan hanya tugas dari laki-laki yang menganggap bahwa yang paling berkomitmen di sini adalah laki-laki, yang paling berkomitmen di sini adalah perempuan. Itu tidak, tetapi sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan sama-sama memiliki komitmen yang harus kuat agar nantinya hubungan yang baik, hubungan yang sehat, atau hubungan yang langgeng mungkin nanti sampai pernikahan, bahkan sampai meninggal begitu. Mungkin ingin juga di kehidupan selanjutnya bersatu kembali, harus memiliki mentalitas yang kuat. Mental adalah hal yang tidak sepele. Jadi kalau menganggap nantilah pasti mental saya akan terbentuk seiring dengan saya berpacaran dengan si dia. Nah, kalau seperti ini itu adalah pandangan yang salah, karena sebenarnya ketika kita memutuskan untuk berkomitmen dengan orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, itu mental harus sudah mulai dipersiapkan. Begitu ya Mas Chandra ya? Benar sekali. Jadi memang kalau berbicara mengenai pacaran ala Buddhisme ini akan sangat panjang, akan sangat kompleks begitu. Jadi pada malam hari ini kita akan berbicara secara garis besar saja supaya mudah dipahami oleh para pemirsa di rumah ya. Jadi supaya tahu, supaya ingat bahwa Sang Buddha ternyata mengajarkan tentang pacaran ala Buddhisme yang baik dan yang sehat itu seperti apa yang disampaikan tadi oleh Mas Chandra. Kemudian Mas Chandra, saya ingin melanjutkan lagi tentang bagaimana sebenarnya cara kita menyesuaikan diri dengan segala kekurangan dan kelebihan dari pasangan. Karena kan kadang kita berpacaran hanya mau menerima kelebihannya saja, kekurangannya tidak mau diterima. Nah, bagaimana cara kita menyesuaikan diri supaya kelebihan dan kekurangan pasangan kita bisa terima dengan hati yang lapang, dengan lapang dada, tidak gerutu di dalam hati, ih kamu kok seperti ini. Nah, tidak ada hal-hal yang seperti itu. Seperti apa? Silahkan Mas Chandra. Ya, jadi cara kita ya sebagai seorang manusia yang mengetahui bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya saja
misalkan ada seorang laki-laki ingin mencari seorang perempuan, tetapi ia hanya memandang dari segi kelebihannya saja. Nah, tentu ia akan kesulitan dalam mencari pasangan hidup seperti itu. Ketika ia mendapatkan pasangan hidup, tentunya pasangan hidup yang dari pihak perempuan juga merasa tidak akan nyaman. Karena ia merasa hanya akan, oh kok saya hanya seperti dimanfaatkan seperti itu. Nah, jadi dari seperti itu pun justru hubungan tidak akan langgeng karena di sana terdapat hal yang memang hanya dipandang sebelah mata seperti itu. Nah, jadi itu pun merupakan salah satu tindakan yang salah seperti itu. Jadi mau tidak mau kita itu harus memahami bahwasannya baik perempuan maupun laki-laki semua itu memiliki kualitas diri yang sama, memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama, sehingga bagaimana cara kita itu untuk bisa menyikapi hal tersebut. Nah, kita bisa dengan introspeksi diri seperti itu. Misalkan, oh saya tuh orangnya kok banyak kurangnya ya, kemudian saya mencari seorang pasangan hidup, tetapi tidak membandingkan dengan diri saya. Nah, seperti itu. Kita jangan terlalu merendah ketika kita melihat orang lain itu lebih maju dari kita. Kita jangan pernah sekali-sekali seperti itu, karena ketika kita sudah atau keseringan ya melakukan hal tersebut, tentunya kita juga akan mengalami down ya, mengalami stres, galau seperti itu. Nah, itu pun adalah hambatan-hambatan yang harus kita perhatikan, yang harus kita pertimbangkan lagi seperti itu. Jadi tidak harus terlalu berlebihan dalam menanggapi hal apapun, apalagi dalam mencari sebuah pasangan hidup seperti itu. Iya, jadi memang kekurangan dan kelebihan pasangan ya kita harus menerima karena kita sudah berkomitmen dengan dia, otomatis paket lengkap kelebihan dan kekurangan harus kita terima. Janganlah kita merendah apabila ada orang atau mungkin pasangan kita jauh lebih tinggi daripada kita, dan jangan juga meninggi apabila pasangan kita jauh lebih rendah daripada kita. Jadi semuanya harus saling melengkapi. Semuanya adalah suatu komponen. Kekurangan dan kelebihan itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mau menerima dia dengan segala kekurangan, kita juga harus menerima dia dengan segala kelebihan begitu. Ya, baik pemirsa ya, sungguh luar biasa pembahasan pada malam hari ini, sangat menarik ya. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama begitu, supaya nanti kita bisa mencarikan pasangan hidup yang sesuai dengan diri kita, ataupun mencarikan pasangan hidup yang sesuai dengan nantinya anak kita kalau kita sudah punya anak begitu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan pada malam hari ini. Kita sudah hampir sampai kepada pembahasan yang terakhir. Tapi jangan bersedih, karena Anda nanti bisa menghubungi Mas Chandra sendiri begitu untuk konsultasi bagaimana pacaran ala Buddhisme yang baik, karena Mas Chandra ini bersekolah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa. Jadi bagi Anda yang tahu Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa, bisa menemui Mas Chandra untuk konsultasi bagaimana supaya kita bisa berpacaran yang baik ala Buddhisme begitu, atau menurut pandangan dari Buddhisme. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi ya pembahasannya ya Mas Chandra ya, mengenai pacaran ala Buddhisme. Tadi Mas Chandra sudah sampaikan mengenai kekurangan dan kelebihan ya. Jadi misalnya kalau kita berpacaran, otomatis kita harus menerima kekurangan dan kelebihannya. Jangan hanya mau kekurangannya, jangan hanya mau yang kelebihannya saja, tetapi semuanya harus kita terima dengan penuh rasa bangga begitu. Karena yang namanya berpacaran itu semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian Mas Chandra, saya ingin bertanya mengenai tadi kualitas diri yang sudah Mas Chandra sampaikan di awal pembahasan tadi, mengenai 8 kualitas diri yang Sang Buddha sampaikan di dalam Anguttara Nikaya, kalau tidak salah ingat. Benar. Ya saya begitu ya. Kemudian mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya, terus bagaimana ya supaya saya bisa meningkatkan 8 kualitas diri ini, sedangkan 8 kualitas diri ini mungkin dianggap terlalu berat begitu ya. Karena kalau misalnya didengarkan saja memang terlalu berat, tapi belum tentu ketika dilakukan juga akan sama beratnya. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas diri yang tadi Mas Chandra sampaikan, agar kita layak diperhatikan dan kita layak dicintai oleh orang lain begitu. Silakan Mas Chandra. Ya, cara kita untuk bisa menerapkan 8 kualitas diri ya, tentunya kita harus
siap menerima kelebihan dan kekurangan dalam diri kita sendiri. Nah, contohnya saja, yang pertama tadi adalah bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh. Misalkan kita yang merasa badannya lebih besar, kemudian kita introspeksi diri, Iya. bahwasanya orang laki-laki di luar sana itu menginginkan tubuh yang bagus seperti itu. Nah, kita jangan langsung berpikir seperti itu, jangan. Karena di luar sana tidak semua orang, ya, tidak semua orang itu menginginkan bahwasannya dari pihak perempuan itu tubuhnya harus langsing, ya, harus bagus, harus berbentuk seperti itu. Tidak harus seperti itu. Kita jangan pernah sekali-kali berpikiran seperti itu, karena itu akan menurunkan mentalitas diri kita itu menjadi down seperti itu. Kita jangan pernah memikirkan atau mencemaskan ukuran atau berat badan kita. Kemudian kita juga bisa pasti bisa kita lakukan dengan cara yang kedua, ucapan kita. Nah, itu adalah sebuah kebiasaan. Nah, ucapan kan adalah sebuah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari kepada orang-orang, ya, begitu dalam pihak keluarga, dalam lingkungan sekitar, dalam dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di mana kita itu harus bisa menjaga ucapan kita terhadap orang lain. Bisa kita dengan kemarin saya sering mengucapkan kata-kata yang kasar dengan nada yang keras, dengan nada yang tidak mengenakan orang. Nah, kita harus menjadikan itu sebagai latihan kita, menjadikan itu sebagai kunci kita untuk bisa merubah diri kita seperti itu. Nah, karena saya sudah melakukan hal itu, besok saya harus melakukan hal yang sebaliknya. Saya harus berucap baik dengan orang, harus berucap yang lembut, ya, lemah lembut, harus berucap yang halus kepada orang lain supaya orang lain pun merasa nyaman, merasa bahagia dekat dengan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita itu sering melakukan atau kebiasaan kita itu nangis seperti itu. Tapi nangisnya kita itu adalah untuk mengharapkan orang lain agar percaya dengan kebohongan kita. Bahwasanya di setiap masyarakat itu banyak mengalami atau melakukan hal tersebut, tetapi terkadang ia tidak sadar bahwasannya melakukan hal itu akan dapat menurunkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Nah, ketika kita sudah melakukan atau sering melakukan hal tersebut, tentunya kita juga harus menghindari. Emang semua itu untuk bisa merubah kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik, itu memang membutuhkan sebuah proses, membutuhkan sebuah niat, membutuhkan sebuah tekad yang kuat. Kita harus perlahan. Tidak mungkin seorang itu dalam merubah dirinya dari buruk ke baik tidak harus secara spontan, tidak harus secara langsung. Jangankan untuk merubah diri, masa saja memerlukan waktu. Tidak harus spontan langsung matang. Jadi kita harus secara perlahan, tidak bisa secara saya itu pengen berubah kemudian besoknya saya langsung baik terus. Tidak mungkin. Seorang hari ini berubah, besok bisa sekali dua kali kumat ngelakuin itu lagi, bisa berubah ngelakuin itu lagi. Emang itu wajar, tapi kita harus mengkondisikan bahwasannya perbuatan-perbuatan kita yang buruk itu menjadikan sebagai kunci kita, kunci belajar untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nah, begitu juga dalam menerapkan kedelapan kualitas diri ini, ya, kita harus bisa belajar perlahan, harus memiliki tekatan yang kuat, harus memiliki sada yang kuat untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Sebenarnya hal ini tuh tidak mudah apabila kita mau melakukannya, mempunyai niatan untuk melakukannya dan bertekad untuk berubah menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi yang pertama yaitu introspeksi, begitu ya. Benar. Yang pertama yaitu introspeksi, apabila mungkin saat ini kita merasa kok berbicara dengan lawan jenis kita itu terlalu kasar, kita melihat, oh iya, ini adalah hal yang salah untuk saya lakukan. Kemudian nanti jangan diulangi lagi di kesempatan berikutnya ketika kita bisa berbicara dengan orang yang sama. Jadi kuncinya yaitu pertama introspeksi, dan jangan lupa untuk selalu mengingat bahwasannya tidak semua orang itu bisa atau tidak semua orang itu menerima apa yang kita lakukan. Jadi yang paling penting adalah pertama yaitu introspeksi diri, supaya kualitas diri ini atau 8 kualitas diri ini bisa meningkat di dalam diri kita. Tidak harus instan seperti yang tadi Mas Chandra katakan, ya, masa
saja, yang instan perlu waktu. Apalagi kita yang ingin merubah kualitas diri supaya menjadi lebih baik. Itu semua perlu proses. Proses ini yang akan membuat kita tahu bahwa sebenarnya meningkatkan kualitas diri ini memang sesuatu hal yang sangat sulit. Tetapi apabila kita mau berusaha, 8 kualitas diri ini akan kita capai atau akan kita raih dengan mudah. Nah, itu adalah kunci kita untuk bisa berpacaran, atau mungkin kunci kita untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu dengan menjalankan 8 kualitas diri. Dan jangan pernah minder, begitu ya Mas ya. Benar. Yang pertama itu jangan pernah minder, karena rasa minder itu memang pasti selalu ada, tetapi kita juga harus memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi daripada rasa minder kita. Bagaimana caranya supaya kita selalu percaya diri? Ya, kita harus mengenali potensi, mengenali apa yang ada di dalam diri kita, supaya rasa percaya diri kita juga akan semakin meningkat. Begitu pemirsa, pembahasan pada malam hari ini mengenai pacaran ala Buddhisme. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan dari pembahasan malam hari ini. Terakhir Mas Chandra ya, sebelum kita tutup ya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita dengan pemirsa pada malam hari ini, saya ingin Mas Chandra menyampaikan pesannya ya, pesan untuk para remaja mungkin, atau pesan untuk para orang tua, pesan untuk orang-orang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan orang lain tetapi kok tidak sesuai dengan Buddhisme, itu seperti apa? Silahkan untuk Mas Chandra sampaikan pesan-pesan untuk pemirsa di rumah. Ya, kepada penonton Dhamma TV sekalian ya, dimanapun Anda berada, dalam pacaran ala Buddhis ini ya, kita terutama sebagai yang seumuran dengan saya, mahasiswa ya, maupun Anda sekalian yang masih bersekolah ya, tentunya kita harus bisa membatasi diri kita dalam berpacaran, dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, kita harus bisa menentukan masa depan kita dengan baik. Kita harus bisa menuntun diri kita ke jalan yang baik. Nanti akan dengan sendirinya, akan dengan perlahan waktu, akan ada momen yang pas untuk kita, untuk bisa mencari atau untuk bisa berkeluarga, mendapatkan sebuah pasangan yang cocok, yang bisa diajak kerjasama untuk mencapai kehidupan, untuk mencapai kemajuan dalam berkeluarga yang harmonis, yang tentram dan sejahtera seperti itu. Jadi untuk para sebagai orang tua ya, sebagai pendidik, untuk bisa mendidik peserta didiknya, untuk bisa mendidik anaknya bagaimana supaya tidak terjerumus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Tentunya sebagai anak muda yang masih memiliki masa depan yang jauh lebih baik, kamu harus bisa jauh lebih baik dari orang tua kamu yang sekarang, karena kamu adalah harapan dari kedua orang tuamu untuk bisa mensukseskan dirimu, untuk membahagiakan kedua orang tuamu, dan kamu adalah salah satu penerus dari keluarga tersebut untuk bisa membangun atau mewujudkan segala keinginan yang telah diinginkan oleh kedua orang tua kalian, seperti itu. Jadi pesan dan wejangan dari Mas Chandra ini sangat luar biasa ya. Jadi Anda yang masih muda silahkan untuk mengejar prestasi terlebih dahulu, begitu. Baru nanti ketika Anda sudah siap untuk berkomitmen, Anda sudah siap untuk menjalin hubungan dengan orang lain, begitu, juga harus tetap menerapkan nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam diri Anda, karena Anda merupakan harapan, Anda merupakan tumpuan bagi orang tua Anda. Orang tua menaruh harapan yang besar terhadap Anda, jadi jangan pernah kecewakan orang tua Anda dengan hal-hal yang menyimpang, dengan sesuatu hal yang negatif, begitu. Jadi ini menjadi pembelajaran kita bersama. Semoga apa yang malam hari ini kita bahas mengenai pacaran ala Buddhisme bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama bagi para remaja, bagi para orang-orang yang sedang menjalin suatu hubungan. Anda bisa mempraktekkan apa yang pada malam hari ini kita bahas mengenai pacaran ala Buddhisme. Di samping berpacaran, kita juga bisa menanamkan nilai-nilai Buddhis dan nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam dirinya. Semua orang ketika berpacaran pasti menghendaki untuk menikah. Nah, kalau kita ingin seperti itu, maka nilai-nilai keagamaan harus kita tanamkan pada saat kita juga menjalin hubungan. Ya, begitu. Terima kasih Mas Chandra atas pembahasan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang masih bersama kami sampai kepada penghujung acara hari ini, pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini
Semoga yang menjadi amanat atau pesan dari Mas Chandra bisa Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, dan semoga semua makhluk senantiasa hidup berbahagia. Tetap jaga kesehatan, dan semoga Anda senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana. Jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa jam 7 malam hanya di Dharma TV. Saya Febri Nugraheni dan Mas Chandra undur diri dari hadapan Anda. Saya akhiri, selamat malam dan namo buddhaya.